Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas buku pengantar manajemen aset. Dan kita akan mulai dari bab pertama, yaitu tentang manajemen aset. Baik, saya mulai dari pengertian aset. Aset berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah kekayaan. Nah, aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Bagi organisasi berorientasi laba, aset ini diharapkan menghasilkan arus kas bersih di masa yang akan datang. Nilai kini dari aliran kas bebas di masa yang akan datang akan menghasilkan nilai aset. Tetap bagi organisasi pemerintah yang bertujuan bukan laba, melainkan menyediakan layanan bagi masyarakat. Aliran kas bukan hal yang utama, namun potensi manfaat dari suatu aset untuk menyediakan layanan itulah yang menunjukkan nilainya. Ini adalah konsep dasar dari manajemen aset. Setiap organisasi, baik pemerintah, swasta, sebuah rumah tangga maupun individu tentu memiliki aset. Pengertian aset yang dalam bahasa Indo dikenal dengan istilah kekayaan, atau ada yang menyebut aset atau real property. Ketiga istilah ini memiliki arti sama serta telah umum diungkapkan dan didengar oleh masyarakat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata real property sering kali melekat dengan istilah lain, yaitu real estate. Marilah kita cermati definisi dari masing-masing kata tersebut. Yang pertama, properti meliputi seluruh kepentingan, hak, dan manfaat yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Kemudian real property, adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah. Dengan suatu hak atas tanah berikut pengembangan yang melekat padanya. Real property merupakan penguasaan yuridis atas tanah yang mencakup semua hak atas tanah, hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu, semua kepentingan atau interest dan manfaat atau benefit yang berkaitan dengan kepemilikan real estate. Hak real property biasanya dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sertifikat atau surat-surat lain yang terpisah dari fisik real estate. Oleh karena itu, real property adalah suatu konsep non-fisik atau konsep hukum. Lalu yang ketiga, real estate dirumuskan sebagai tanah secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia dan menjadi satu kesatuan dengan tanahnya. Real estate adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat dan disentuh bersama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah bersangkutan, di atas atau di bawah tanah. Personal property meliputi kepemilikan pada benda berwujud atau tidak berwujud yang bukan merupakan real estate. Nah, menurut Siregar, aset adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, nilai komersil atau commercial value atau nilai tukar exchange value yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu atau perorangan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP. Aset didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset
adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda serta terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud atau tangible maupun yang tidak berwujud intangible, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha, atau individu perorangan. Dengan demikian, aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, komersil, tukar, atau nilai sosial dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah, masyarakat, perorangan, serta organisasi swasta. Nah, di sini ada notice, aset merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis dari pemanfaatan atau pengoperasi yang menghasilkan pendapatan dan siklus umurnya panjang. Penerapan konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Nah, peran konsep manajemen aset dalam rangka pemberdayaan ekonomi daerah tercantum dalam 6 langkah manajemen aset sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi potensi ekonomi daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, optimalisasi aset daerah, peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota, penilaian kekayaan, pengembangan strategi pemasaran kota. Nah, sementara itu, aset bagian dari harta kekayaan negara terdiri atas barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi pemerintah. Sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN dari perolehan yang sah, tidak termasuk aset yang dikelola BUMN dan kekayaan Pemda. Sementara itu, aset publik adalah seluruh harta kekayaan baik dikuasai, dimiliki, dikelola oleh negara atau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau provinsi, kota, kabupaten. Sementara itu, barang yang menjadi milik negara atau BUMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya, barang milik negara atau daerah terdiri atas yang pertama, barang yang pengadaannya atau diperoleh dengan beban APBN atau APBD. Yang kedua, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Lalu barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Lalu yang ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, barang publik atau public ownership menurut Ari Haryono adalah barang yang manfaatnya tidak dapat dicegah untuk dinikmati orang yang tidak membayar. Manfaatnya dinikmati oleh banyak konsumen secara bersama-sama. Barang publik umumnya dimiliki atau dikuasai dan dioperasikan oleh pemerintah atau negara. Oke, selanjutnya pengertian manajemen aset. Manajemen aset berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan aset. Manajemen menurut George R. Terry adalah management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in its both science and art, and follow it in order to accomplish predetermined objective. Artinya, manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, pemanfaatan di setiap ilmu pengetahuan dan seni, dan diikuti dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen aset mencakup proses perencanaan, perancangan, pengorganisasian, penggunaan, pemeliharaan, sampai penghapusan, serta di dalamnya pengawasan aset. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama siklus hidup aset.
Manajemen aset berupaya melakukan pengoptimalisasian penggunaan aset dalam rangka memberi manfaat dalam pemberian layanan dan pengembalian keuangan. Manajemen aset yang baik dan meminimalkan biaya, memaksimalkan ketersediaan aset, dan memaksimalkan utilisasi aset. Manajemen aset di lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah manajemen barang milik negara atau daerah. Nah, Britton, Conellan, dan Croft dalam Siregar mengatakan bahwa aset manajemen adalah define good asset management in terms of measuring the value of properties in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management. Nah, Dolly de Siregar mendefinisi manajemen aset secara umum yaitu optimizing the utilization of asset in terms of service, benefit, and financial return. Berdasarkan definisi ini, pengelolaan aset membutuhkan yang pertama, minimize cost of ownership atau meminimalkan biaya kepemilikan. Maximize asset availability, memaksimalkan ketersediaan aset. Dan yang ketiga, maximize asset utilization, memaksimalkan penggunaan aset. Michel dan kawan-kawan menyatakan bahwa asset management is a general term that is commonly utilized in finance, real estate, building space, resort allocation, and a host of other areas to mean maximizing utilization and return on asset, primarily financial. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu rangkaian kegiatan mengelola aset agar memberikan manfaat yang maksimal. Hastings menyatakan serangkaian aktivitas manajemen aset mencakup identifikasi aset, apa yang diperlukan, identifikasi kebutuhan pendanaan, perolehan aktiva, penyediaan dukungan sistem logistik, dan pemeliharaan untuk aset, serta penghapusan atau pembaruan aset. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Aset dan logistik memiliki peranan penting dalam setiap organisasi, baik organisasi publik maupun swasta. Aset sebagaimana diungkapkan di atas lebih tepat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kekayaan. Aset perlu dikelola melalui manajemen yang tepat. Nah, dalam pasal 3 PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN atau BMD disebutkan yang pertama, pengelolaan BMN atau BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Nah, yang kedua, pengelolaan BMD atau BMN atau BMD meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahantanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Definisi pengelolaan atau manajemen aset dalam ketentuan umum PP yang resmi dikeluarkan secara eksplisit sebetulnya tidak ada. Namun demikian, ada beberapa definisi yang berbeda tentang manajemen aset yang dapat kita lihat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pemerintah South Australia mendefinisikan manajemen aset sebagai a process to manage demand and guide acquisition, use, and disposal of assets to make the most of their service delivery potential and manage risk and cost over their entire life. Sementara itu, Departemen Transportasi Amerika Serikat mendefinisikan manajemen aset sebagai
a systematic process of maintaining, upgrading, and operating physical asset cost effectively. It combines engineering principles with sound business practice and economic theory, and it provides tools to facilitate a more organized, logical approach to decisions making. Thus, asset management provides a framework for handling both short and long-range planning. Dan menurut Asosiasi Transportasi Kanada mendefinisikan manajemen aset sebagai a comprehensive business strategy employing people, information, and technology to effectively and efficiently allocate available fund among valued and competing asset needs. Nah, definisi lain dari manajemen aset menurut Danilo NH Almer adalah methodology to efficiently and equitably allocate resources amongst valid and competing goals and objectives. Kaganova dan Miklar mendefinisikan manajemen aset sebagai property asset management can defined as the process of decision making and the implementation relating to the acquisitions, use, and disposal of real property. Nah, walaupun manajemen aset dapat dipresentasikan sesuai dengan jenis aset atau konsentrasi kegiatannya, tetapi beberapa ahli tidak ingin membuat definisi manajemen aset secara spesifik dengan menyatakan tidak ada definisi yang pasti mengenai manajemen aset atau working definition. Meskipun demikian, dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan atau disposal serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau departemen. Nah, dari pemahaman beberapa literatur di atas, manajemen aset dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan untuk mengelola kekayaan secara optimal, yaitu meminimalisasi biaya kepemilikan, memaksimalisasi ketersediaan dan penggunaan aset melalui proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, kepemilikan atau legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan, peremajaan, pengalihan, serta pengawasan aset untuk mendukung tujuan organisasi dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya macam-macam aset. Nah, pada umumnya aset atau aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan utama, yaitu mengklasifikasikan aset berdasarkan konvertibilitas, keberadaan fisik, dan penggunaannya. Nah, berikut ini adalah macam-macam aset berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, konvertibilitas atau convertibility. Yang dimaksud dengan konvertibilitas dalam pengklasifikasian ini adalah kemudahan suatu aset untuk dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Nah, berdasarkan konvertibilitas aset atau aktiva dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Nah, yang pertama, aset lancar atau aktiva lancar. Nah, aset lancar atau aktiva lancar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan current asset. Ini aset yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas atau uang tunai dan setara kas biasanya dalam 1 tahun. Aset lancar juga disebut aset liquid. Nah, contoh-contoh aset lancar atau aktiva lancar ini diantaranya seperti kas, surat-surat berharga, saham, obligasi.
piutang dagang, perlengkapan kantor, persediaan barang dagang, deposito jangka pendek. Nah, yang kedua, aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar. Nah, aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar atau non-current asset adalah aset yang tidak mudah dan mudah dikonversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut aset tetap, aset jangka panjang atau aset keras. Contoh aset tidak lancar atau tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, paten, merek dagang. Nah, yang kedua, keberadaan fisik atau physical existence. Nah, berdasarkan keberadaan fisik, aset dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tangible asset atau aset berwujud dan intangible asset atau aset tidak berwujud. Oke, aset berwujud atau tangible asset. Aset berwujud atau tangible asset adalah aset yang memiliki keberadaan fisik atau kita dapat menyentuh, merasakan dan melihat. Contoh aset berwujud ini meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, kas, peralatan kantor, persediaan barang dagang, surat berharga atau saham obligasi. Nah, yang kedua, aset tak berwujud, intangible asset. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contoh aset tidak berwujud meliputi goodwill atau nilai lebih yang dipunyai perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu. Kemudian hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, izin, dan kekayaan intelektual perusahaan. Nah, yang ketiga, penggunaannya atau usage. Nah, aset atau aktiva juga dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Nah, berdasarkan penggunaan operasionalnya, aset diklasifikasikan sebagai aset operasi atau aset non-operasional. Nah, yang pertama, aset operasi atau operational asset. Aset operasional adalah aset yang diperlukan dalam operasi bisnis sehari-hari. Dengan kata lain, aset operasi digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh aset operasi meliputi kas, persediaan, bangunan, mesin, peralatan, hak cipta, dan goodwill. Nah, yang kedua, aset non-operasi atau aset non-operasional. Nah, aset non-operasional adalah aset yang tidak diperlukan untuk operasi bisnis sehari-hari, tetapi masih dapat menghasilkan pendapatan. Contoh aset non-operasional ini diantaranya seperti yang pertama, investasi jangka pendek, surat berharga, terus tanah kosong, penghasilan bunga dari deposito tetap. Nah, selanjutnya kinerja manajemen aset. Manajemen aset dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset bisa lebih bermanfaat. Manajemen aset ditentukan oleh berbagai dimensi dan sudut pandang. Aset yang dikelola secara efektif dan efisien dapat mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Nah, manajemen aset tidak sekedar pengelolaan dan pencatatan daftar aset yang dimiliki. Optimalisasi aset harus dilakukan untuk mencegah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Aset perusahaan setiap tahunnya harus direview untuk melihat apakah ada aset yang masih bisa dipakai atau harus diganti. Nah, setiap perusahaan harus mengetahui aset yang masih bisa dikelola atau sudah masanya harus diganti. Nah, dengan adanya manajemen aset yang baik, perusahaan bisa menekankan pengeluaran dan menambah pemasukan uang kas. Nah, manajemen aset dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak dalam level manajemen sehingga keputusan dapat diimplementasikan secara baik di semua bagian perusahaan. Dalam praktek pengelolaan aset yang baik dapat diukur
melalui kinerja manajemen aset dalam menyediakan layanan. Kinerja aset dapat diukur melalui berikut ini. Kemudian, kinerja manajemen aset perlu diukur secara menyeluruh dan terpadu agar diperoleh informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka optimalisasi aset. Nah, pengukuran kinerja manajemen aset oleh organisasi akan dibahas pada modul pengoperasian aset. Nah, tujuan dari pengukuran kinerja aset menurut Department for Transport, Energy and Infrastructure, Government of South Australia adalah untuk mengetahui status aset terhadap tolok ukur tingkat pelayanan yang diharapkan dan untuk mengetahui implikasi apabila terdapat kekurangan dalam penyediaan layanan tersebut. Pengukuran kinerja aset merupakan alat monitoring yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses dari siklus pengelolaan aset yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan barang, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Pengukuran kinerja aset memiliki peran yang sangat vital dalam hal mengevaluasi aset yang telah ada. Nah, pengukuran kinerja dilakukan untuk menentukan apakah kinerja aset-aset tersebut memadai atau mendukung strategi penyediaan pelayanan yang telah ditentukan. Nah, kinerja aset ditinjau secara rutin dengan menggunakan petunjuk praktek terbaik untuk pengukuran kinerja. Dengan evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi aset-aset yang berlebihan, terlalu tinggi biaya pemeliharaannya, atau yang memiliki kinerja yang buruk, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis untuk aset bersangkutan. Apakah akan ada alih investasi, penghapusan, pengadaan, atau bahkan alternatif solusi non aset. Nah, untuk melakukan pengukuran kinerja aset diperlukan sebuah standar kinerja. Richard Henderson mendefinisikan standar kinerja sebagai satu set standar untuk melukiskan hasil-hasil yang harus ada setelah penyelesaian suatu pekerjaan dengan memuaskan. Sementara itu, Performance Appraisal Handbook US Department of the Interior mendefinisikan standar kinerja sebagai ekspresi mengenai ambang kinerja, persyaratan atau harapan yang harus dicapai untuk setiap elemen pada level kinerja tertentu. Menurut Haryono, terdapat beberapa ukuran yang digunakan untuk menentukan kinerja aset, yaitu kondisi fisik aset, fungsionalitas aset, utilisasi aset, dan kinerja finansial aset, seperti pada gambar. Nah, berikut penjelasan mengenai ukuran-ukuran dalam menentukan kinerja aset menurut Haryono. Yang pertama, kondisi fisik. Suatu aset harus dapat digunakan secara aman dan efektif. Hal ini berarti bahwa aset perlu dipelihara agar berada dalam kondisi yang memadai untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang relevan. Apabila aset tersebut tidak mengalami masalah, maka kemampuan aset untuk memberikan pelayanan akan sesuai dengan standar yang disyaratkan. Penilaian yang memadai atas kondisi aset menurut Haryono, yang meliputi yang pertama, penyusunan kondisi yang disyaratkan atas suatu aset relatif terhadap kebutuhan pemberian pelayanan dan nilai dari aset tersebut, atau kriteria hendaknya mencakup keterkaitannya dengan keamanan dan kesehatan publik, kemudahan dan keramahan lingkungan. Nah, yang kedua, pemeriksaan aset dan membandingkan kondisinya dengan kondisi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, perencanaan kondisi aset di masa mendatang. Pada dasarnya, penilaian terhadap kondisi aset dapat memberikan input yang bermanfaat bagi kepatuhan terhadap peraturan dan perencanaan pemeliharaan aset.
Ditambahkan dari handout, penilaian aset secara umum kondisi fisik dilakukan dengan mengidentifikasi dari luas tanah dan bangunan, peruntukan, kepemilikan, jumlah lantai, hingga mengenai kebijakan pengelola. Nah, yang kedua, fungsionalitas. Nah, fungsionalitas aset menurut Haryono merupakan ukuran efektivitas dari suatu aset dalam mendukung aktivitas yang akan dilakukan. Untuk memantau dan menilai fungsionalitas aset, entitas harus menentukan yang pertama, peranan yang dimainkan aset dalam pencapaian hasil melalui pemberian pelayanan, dan karakter fungsional yang disyaratkan dari suatu aset untuk mendukung aktivitas tertentu, atau persyaratan fungsional yang dibuat bagi aset-aset yang dibangun. Nah, fungsionalitas suatu aset hendaknya ditinjau ulang secara rutin. Hal ini akan memungkinkan untuk mengidentifikasi pengaruh signifikan atas pelayanan. Hal ini juga akan memungkinkan adanya perubahan berkala yang dibuat untuk memperbaiki pemberian pelayanan dan standar fungsionalitas. Fungsional juga diukur dari kemudahan aksesibilitasnya. Menurut Tarigan, aksesibilitas adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Nah, tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Nah, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana, perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut. Nah, dalam analisis kota yang telah ada atau rencana kota dikenal standar lokasi atau standar for location requirement atau standar jarak. Yang ketiga, utilisasi. Nah, utilisasi aset merupakan ukuran seberapa intensif suatu aset digunakan untuk memenuhi tujuan pemberian pelayanan sehubungan dengan potensi kapasitas aset. Nah, adapun kriteria-kriteria yang perlu dipertimbangkan menurut Haryono hendaknya memperhatikan yang pertama, nilai dari unit potensi manfaat atau pelayanan aset yang sedang digunakan relatif terhadap unit manfaat atau pelayanan yang sekarang diberikan. Yang kedua, ukuran fisik dari kapasitas aset relatif terhadap unit manfaat atau pelayanan yang sedang diberikan. Nah, yang ketiga, penggunaan suatu aset relatif terhadap ketersediaan optimal dari jenis aset tersebut. Nah, aset-aset yang sudah tidak bermanfaat harus diidentifikasi dan disertai alasannya. Sebagai contoh, aset-aset yang sudah tidak efektif dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang disyaratkan bagi aset tersebut atau yang lebih rendah dari kondisi optimalnya. Hal ini juga berarti bahwa kebutuhan pelayanan yang diberikan atau didukung oleh aset tersebut telah berkurang. Nah, yang keempat, kinerja keuangan atau finansial. Nah, kinerja keuangan dari suatu aset harus dievaluasi untuk menentukan apakah aset tersebut dapat memberikan pelayanan yang sehat secara ekonomis atau tidak. Nah, untuk melakukan hal tersebut, entitas perlu untuk memantau dan menilai. Nah, Haryono menilai yang pertama, beban operasi atau operating expenses. Yang kedua, aruskah saat ini dan proyeksinya termasuk pengeluaran modal atau capital expenditure. Nah, informasi ini selanjutnya diperlukan untuk menentukan pengembalian ekonomi saat ini dan proyeksinya dari suatu aset. Nah, analisis arus kas didiskontokan atau discounted cash flow dapat digunakan untuk memberikan ukuran dari net present value, dan lainnya dari kinerja finansial aset adalah pemeliharaan ekuitas atau modal. Ukuran ini memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja aset dan entitas. Oke, demikian pengantar manajemen aset yang sudah kita bahas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.